Mary suka putri duyung. Ibunya membelikannya akuarium spesial dari toko sihir Larry. Jenny, Helen, Betty, dan Caroline adalah peliharaan barunya. Dia hanya perlu menambahkan kristal ajaib dan mengucapkan mantra trum-trum trik sebanyak 3 kali. Dan sekarang mereka berubah menjadi putri duyung. Mereka tidak perlu pakai celana jeans lagi. Larry membuat para perundung mengecil karena mereka melemparkan tisu ke rumahnya saat Halloween. Sekarang mereka jadi mainan hidup milik gadis kecil. Akuariumnya berantakan. Mereka harus bersihkan akuariumnya. Kalau punya ekor putri duyung, bersih-bersih itu mudah bahkan menyenangkan. Tapi kepalanya berputar, seperti ada di ayunan di halaman sekolah. Helen adalah yang paling aktif. Dia mulai membangun ranjang. Dia pernah buat rumah untuk anjingnya Sparky. Caroline tidak pernah suka paku, jadi dia memukul dengan palu. Tepat di atas paku. Rasakan itu. Betty memikirkan tentang dekorasi. Karena gaya hal penting baginya. Para perundung berubah menjadi kru konstruksi sungguhan. Jenny istirahat minum kopi dan dihukum karenanya. Ranjangnya sudah jadi. Mereka bekerja baik. Mereka terbiasa dengan sangat cepat. Setiap saat, Jenny harus memanjat tanpa tangga. Akuariumnya tampak berbeda. Mereka tidak tahu akuariumnya akan menjadi keren. Ranjangnya sudah siap. Waktunya merenovasi ruang keluarga. Mereka punya banyak pekerjaan. Saat putri duyung sibuk di sekitar akuarium dan bersih-bersih seperti lebah, Jenny si pemalas pura-pura kelelahan dan juga mengalami rasa pusing. Dia mempelajari dari ibunya. Dia bahkan tertidur ketika teman-temannya sedang bekerja. Bisa temukan harta karun saat bersih-bersih. Caroline menemukan peti ajaib. Dibuka terasa menakutkan. Dan ada foto kaki mereka di dalam peti. Teman-teman, kalian lebih pintar dari mereka. Ketik di komentar siapa pemilik foto kaki itu. Hanya karena Betty punya ekor, bukan berarti dia tidak bisa lompat tali. Apapun yang Caroline katakan, dia tidak bisa lewatkan latihan. Pelatihnya bilang mengapung seperti ubur-ubur melompat seperti putri duyung. Atau mungkin dia mengatakan lainnya, Betty profesional dan gigih. Akuarium ajaib mengubah tali lompat menjadi lampu LED. Jadi latihannya berakhir. Ayo mendekorasi. Helen selalu merasa kedinginan. Air di dalam akuarium benar-benar dingin. Mereka bisa sakit dengan mudah. Sisiknya bertebaran di sekitar rumah. Jenny siap meminjamkan krim anti sisik rontok. Tapi pertama dia harus bersih-bersih dulu. Dia tidak mau kalau harus membuang sisik emas. Sebaiknya ubah sisik menjadi dekorasi ranjang. Tapi si gadis konyol duduk di atas tabung krim dan isinya habis tidak tersisa. Mungkin dia bisa mengambil semua krimnya dari lantai. Sekarang Jenny sedang mempercantik dirinya. Dia adalah dekorasi utama ranjangnya. Helen sedang bicara dengan lumba-lumba tampan di Trumder. Dia bersemangat sampai tidak sadar membantu Jenny membuat cermin. Betty juga bersemangat. Lumba-lumba ini menggeser semua putri duyung ke kanan. Helen yakin kalau Betty mencuri kesempatannya untuk mencintai. Dia mengunggah foto ekornya yang besar. Helen tahu cara lucu untuk menghabiskan waktu di dalam akuarium. Semua suka bermain tic-tac-toe, tapi kau harus melakukan donasi sebelum bermain. Bisa bayar dengan mutiara emas. Semangat Caroline sudah memberikannya sebuah masalah. Dia kehilangan semua simpanannya. Helen pada posisi atas dan temannya sudah jelas tidak. Permainan yang tidak berbahaya berubah menjadi kasino. Ruangan ini penuh dengan aroma stres. Sekarang Betty juga miskin dan mempunyai utang. Jenny yang naif ikut bermain. Dia tidak belajar dari pengalaman teman-temannya. Taruhannya diterima dan Helen menang dengan mudah. Sudah jelas ada kecurangan di sini. Seluruh rahasianya ada pada kacamatanya. Sekarang Helen punya banyak mutiara untuk mendekorasi dinding. Ini adalah nama yang paling indah di dunia. Seperti lagu. Caroline masih berharap membalas dendam dan mendapatkan mutiaranya kembali. Dia sangat butuh rak buku. Kalau kau bisa karate, kau tidak butuh gergaji. Cukup lakukan hayya. Oh, Caroline ingat bahwa dia tidak bisa karate. Tangannya hampir patah. Samurai sejati tidak kenal menyerah. Itu benar sekali. Dia berhasil. Sekarang dia punya rak buku bermuatan buku pengetahuan. Helen punya ekor yang mungil. Ini kekurangannya. Dulu dia punya kaki indah dan bermain sepak bola. Teman-temannya punya masalah sama. Mereka merindukan kaki. Dulu Caroline anggota tim kasti. Sekarang dia tidak bisa jadi maskot. Harusnya mereka tidak merundung Larry dari toko sihir.
Hanya Mary yang bisa menyemangati para putri duyung. Petunjuknya ada di botol. Ini pesan tua namun bisa diandalkan. Perangkat interaksinya sudah diperbarui. Para putri duyung harus baca sebelum kertasnya basah. Para putri duyung meminta pada kalian untuk sukai video ini agar mereka bisa lari bertelanjang kaki di halaman. Oh, terima kasih. Berhasil untuk Caroline. Kumohon sedikit lagi. Bahkan Mary kecil sudah sukai video ini. Kalian sudah? Caroline suka pamer pada teman-temannya. Kecemburuan mereka adalah hidangan favoritnya. Dia punya ponsel Shell 14 Pro. Kau suka ini? Acaranya akan diadakan besok, tapi paman Caroline mengenal Stephen Krabs. Betty punya kerang yang tua. Ini model ke-7. Dia tidak bisa perbarui. Inilah yang Caroline butuhkan. Oh, lumba-lumba menelponnya. Aksen lumba-lumba sangat tidak jelas. Walau kenyataannya koneksinya sangat bagus. Airnya masuk ke dalam telinga. Betty menaburkan roti di lantai untuk suatu alasan. Caroline pikir temannya sudah gila. Tapi ini semua untuk bayi bintang laut. Mereka suka roti segar. Dan dia bisa membuat rak ranjang dari bintang laut. Dia tahu cara berburu. Ini bukan pertama kalinya Helen mencoba melatih Jenny yang sangat malas. Dia bisa hasilkan banyak uang dengan tampil di sirkus. Tapi Jenny tidak suka melakukan permintaan orang lain. Dia bertindak sesuai aturannya. Helen akan menjadi bintang acaranya, tapi dia tidak suka karena sesuatu. Acara Gelembung Putri Duyung akan menjadi populer. Hula hoop ini bisa berubah jadi kanopi bagus untuk ranjang Jenny. Kontes bakat bawah laut sama populernya dengan kontes bakat biasa. Caroline benar-benar gelisah. Oh, Rihanna pilihan yang bagus. Sepertinya juri menyukainya dan dia punya kesempatan menang. Harusnya begitu, tapi Jenny menjebak temannya. Caroline benar-benar dieliminasi dari kontes. Oh, itu Helen. Apa ya bakatnya? Selena Gomez, lagu yang bagus, koreografinya keren. Tapi Jenny yang jahat mengacaukan semuanya lagi. Juri jelas tidak punya pendapat pribadi. Betty suka genre hard rock. Dia mengeluarkan suara aneh dengan mulutnya. Juri bahkan melihat bakatnya. Sampai Jenny muncul. Ini impian mereka untuk muncul dalam TV. Mereka hampir berhasil. Tapi Jenny si perundung mengacaukan ini. Balas dendamnya kejam. Juri tidak akan lihat penampilannya. Tapi mereka menyukai trio baru putri duyung cantik. Mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menang. Akan adil dengan memberikan hadiah. Mereka adalah ratu pop baru. Oh, keren! Mereka berhasil. Mereka layak mendapatkan Oscar. Impian menjadi nyata. Bagus, teman-teman. Sulit dipercaya, tapi Jenny minta bantuan Helen. Di luar semuanya, seorang teman siap membantu. Yang dibutuhkan adalah ekornya untuk membuat pola. Caroline melihat teman sekamarnya dan salah paham. Ya, Jenny bisa kehilangan akal dan melakukan hal seperti itu. Ini terlalu awal untuk menghubungi polisi bawah laut. Dia baru membuat rak dengan bentuk ekor putri duyung. Hari ini Helen mencuci pakaian. Ekornya dilapisi lumpur dan juga agak bau. Ini penting memilih mode lembut. Ekornya tidak suka perlakuan kasar. Beberapa lama kemudian, selesai. Ekornya mengecil. Atau Helen yang membesar, sulit untuk dimengerti. Untung Jenny ada di sini. Dia bisa memperbaikinya. Ini resiko, tapi dia harus setrika ekornya untuk dapat ukuran yang dia butuh. Tidak berhasil. Sekarang Helen punya ikan. Kerang milik Betty sudah rusak total. Kerangnya selalu kehabisan daya dan hampir tidak ada sinyal. Saatnya membeli model yang lebih modern. Caroline ingin membantunya mengisi daya. Ini bukan yang dia butuh, dan ini sangat keren. Ini trisula milik Neptunus, benda yang berbahaya. Coba isi daya kerangnya. Oke, Caroline akan beri pengisi daya. Asal jangan bengkokkan kabelnya. Dia akan menyimpan trisula. Kelihatannya sangat keren. Mereka sudah membangun semuanya dan kaki Caroline sudah kembali. Tapi kaki Betty belum. Sukai video ini kalau belum, mungkin bisa membantunya. Jenny dan Helen juga sudah selesai. Ranjangnya benar-benar cantik. Dan para putri duyung juga. Bagaimana menurut kalian? Ranjang siapa yang terbaik? Beri komentar di bawah ya. Ini sangat penting untuk mereka. Mary melihat suka dari kalian dan dia sangat senang. Kalian hebat, teman-teman.
Saatnya semua putri duyung mendapatkan kakinya kembali. Mereka menjadi gadis biasa lagi. Tapi sebuah petualangan baru dimulai. Karena ini adalah dunia Troom Trick, teman-teman. Udara, tanah, api, air. Ayo! Bumi tidak akan mampu memindahkan palet berat ini. Tapi udara jauh lebih kuat. Kalau sudah marah, dia akan menyapu seluruh kota. Kamu tahu apa yang terjadi saat dia meniupkan ciuman? 2 palet dan tempat tidur. Itu sangat mudah. Bukan keajaiban, hanya kekuatan biasa. Bingkai sudah selesai. Sekarang tinggal mempercantiknya. Siapa yang tidak mau tidur di atas awan? Bumi, pastinya. Dia lebih suka rumput hijau. Ini sangat menggelitik. Oh, apa yang mereka lakukan? Api hampir selesai membuat bingkai. Tapi dia kehabisan skrup. Untuk si gadis api, itu tidak jadi masalah. Kamu bisa melebur logam sesuai keinginan. Itu benar-benar beruntung. Tapi api tidak tahu kalau itu harus dikencangkan, bukan dipalu. Dia benci dengan semua noda ini. Penghuni sebelumnya adalah bayi-bayi berbulu yang berantakan. Air membantunya. Ups, cipratannya mengenai si api. Terima kasih banyak, teman. Bagaimana kalau tempat tidurnya dipasangi obor? Si air bisa marah karena pasti sulit memadamkan itu. Segalanya semakin memanas. Bumi suka tanaman, tapi sulit membuat bonsainya tetap hidup. Kalau begitu, ayo pasang tanaman di dinding. Semoga dia tidak mengubah seluruhnya menjadi hutan. Ini dia. Saatnya berfoto di Instagram. Tapi saat Bumi sedang mengambil ponselnya, sepasang kekasih ini saling berjanji di pohonnya. Pengacau ini harus dihukum. Cinta kalian hanya sementara, tapi planet ini selamanya. Air menghiasi ruangan ini dengan balon. Seperti pesta meriah, seperti kerajaan bawah laut. Bahkan kail dari teman jahilnya tidak bisa menghalangi perayaan ini. Ini tidak akan berhasil. Air juga punya kejutan untuk teman sekamarnya. Hei, tenanglah. Air sedang mengecat dinding. Sekolahnya adalah jurusan seni, tapi salah satu gadis mencuri kuasnya. Ada 3 kandidat tersangka. Beri komentar di bawah siapa yang mencurinya dan kenapa dia melakukannya. Udara terjebak di kanopi rumahnya. Angin akan memperlancarnya. Sekarang semuanya indah dan lega lagi. Tapi Bumi tidak senang. Semuanya penuh dengan hujan badai. Teman-temannya suka terik matahari. Air tahu cara membantu. Dia langsung mengusir awan. Menakjubkan. Apakah dindingnya itu terbakar? Ambil alat pemadam. Tidak, dia sedang mendekorasi kamarnya. Dia membuat lampu gantung. Ini jarak terdekat yang pernah ditempuh ke matahari. Air mengira api itu nyata. Ayahnya pemadam kebakaran, jadi memadamkan api mudah. Api sedikit berlebihan dengan dekorasinya. Sebentar lagi rombongan pramuka datang untuk menikmati api unggun. Bulan akan muncul mengisi suasana di malam hari. Sekarang air mulai menguap disebabkan karena api. Dia kehilangan banyak air. Sekarang dia pergi. Api mengira temannya berubah menjadi katak. Oh, kenapa kamu menciumnya? Itu adalah ciuman pertama yang tidak aku harapkan. Bumi memerlukan tanaman hijau. Bukankah menakjubkan melihat makhluk hidup tumbuh dari biji yang sangat kecil? Sebentar lagi kita bisa melihat burung, serangga, dan monyet. Daun-daunnya sudah setinggi langit. Bisakah itu mencapai teman sekamarnya? Lampu neon di dahan pohon terlihat cukup alami, tapi tidak berfungsi tanpa listrik. Bumi langsung panik, rencananya gagal.
Tapi teman yang baik akan selalu membantu. Dia mempunyai generator angin, tanaman tumbuh subur, dan bumi pun kembali ceria. Air semakin kreatif. Dia harus bekerja keras, membuat ubur-ubur keren. Itu bisa jadi pengawalnya. Tidak perlu gunting untuk ini. Tapi bisa gunakan api untuk mengisi daya ponsel. Itu generator yang hidup. Seperti kilat dan api sekaligus. Api pecundang yang suka marah. Dia menghancurkan bantalnya dengan penuh amarah. Dia harus membuat yang baru. Bagaimana kalau dua sekaligus? Ini sangat hangat. Air membawa beberapa marshmallow untuk dipanggang. Kurang ajar sekali. Api benci marshmallow dan dia tambah marah. Tapi karena apinya terus memanggang, marshmallow-nya matang. Ditambah rasanya enak. Rak awannya hampir saja terbang, tapi jam alarm memberinya beban. Dia jalan-jalan dengan unicorn dalam mimpinya. Bumi juga ingin tidur, tapi udara tidak membuat peliharaannya tenang. Dan akhirnya dia pun benar-benar jatuh. Sepertinya itu sakit. Dia jatuh cukup dalam. Bumi menjaganya tetap aman. Ikat dia dengan tanaman dan beri makan unicorn. Lampunya terus saja menyala. Generator tenaga angin tidak stabil. Bumi benar-benar suka dengan penggunaan daur ulang. Dia tidak pernah menyia-nyiakannya. Mengubah bohlam tua menjadi taman. Itu luar biasa. Harusnya hari ini tidak hujan. Lalu kenapa turun hujan? Itu lampu yang sedang menangis. Air sedang menghiasi cerminnya. Beberapa kerang, pasir, dan bajak laut. Oh, itu bukan bajak laut. Itu aktor dari The Little Mermaid. Karirnya sekarang hancur. Tapi tidak ada yang bisa merusak keindahan. Dia adalah permata dari lautan. Udara menemukan balon yang keren. Dia mau buat apa dari itu? Dia bisa mengecatnya dan menjadikannya lampu. Tapi dia terus coba terbang menjauh. Apa yang bisa dia masukkan? Bumi memanfaatkannya untuk menanam sesuatu, tapi udara membutuhkannya. Sekantong tanah akan menahan balon ke bawah sehingga udara bisa membaca. Api sedang membaca kisah naga, dan dia ingin memilikinya. Akan sulit menjinakkannya, tapi api juga sulit dijinakkan. Ini dia bayinya. Terlihat seperti mantannya. Senyumnya sama. Ups, teman-temannya juga membencinya. Aku bisa mengatasinya. Aku bisa ajari cara mencintai. Tangisan bumi membangunkan udara kembali. Dia sensitif. Bunganya sudah layu. Itu temannya, dan dia sekarat. Sangat menyedihkan. Udara tidak bisa tidur kalau tidak membantu temannya. Hapus air matamu. Udara tahu cara membantunya. Sedikit awan hujan cukup memberikan harapan bagi bumi. Ini terlihat keren, dan dia mau lebih. Sekarang bumi bahagia dan udara bisa terus bermimpi tentang unicorn-nya. Tunggu dulu. Bumi merayakannya dengan sangat berisik, teman sekamar yang mengerikan. Setidaknya pelankan musiknya. Mereka sudah selesai membangun. Bisa istirahat kan? Tapi sekarang mereka bertengkar kamar siapa yang lebih baik. Ini adalah perang. Badai yang sangat besar. Ini bisa berakhir buruk. Mereka membuat voting. Masing-masing memilih kamar terbaik. Bumi menganggap miliknya yang terbaik. Mereka semua berpikir dengan cara yang sama tentang hal ini. Jadi, maukah kalian membantu mereka? Beri komentar di bawah kamar mana yang menjadi favorit kalian.
menatapnya. Dia akan masuk ke calon kamarnya. Interior kamarnya benar-benar menakutinya. Dan aromanya membuatnya mual. Bahkan tempat sampah di mansion orang tuanya lebih baik dari ini. Dan binatang liar apa ini? Oh, itu Kylie, teman sekamar Ruby. Apa dia harus tinggal bersamanya? Mimpi buruk gadis kaya menjadi kenyataan. Dia benar-benar merasa jijik. Beberapa tahun ke depan akan sangat berat baginya. Bahkan pelayannya menganggap Kylie berantakan. Mereka akan bersenang-senang untuk mengakrabkan diri. Kaya versus bokeh. Ruby mulai membuat perubahan ranjangnya. Kartu kredit emasnya akan mengabulkan permintaannya seperti sihir. Dia tidak bisa tidur di atas ranjang biasa. Semua yang ada di sini butuh perubahan besar. Tambah lagi bantalnya untuk mimpi yang indah. Ruby takut gelap, tapi jangan bilang siapa-siapa. Jadi dia butuh strip LED. Gadis kaya itu merekatkan lampunya dengan satu gerakan. Dia tidak takut gelap lagi, tapi teman sekamarnya bisa menakutinya. Kehidupan pelajar yang menyenangkan sudah dimulai. Kulit Kylie tidak terbiasa dengan lampu. Dia biasa tidur di lemari. Semua di kampus harus berhadapan dengan sesuatu yang baru. Temannya yang kaya membuatnya terinspirasi untuk mendekorasi kamar. Sekarang semua orang tahu siapa yang tidur di sini. Andai saja tanda ini bersinar, dia ingin meminjam sedikit cahaya pada temannya. Ruby ketakutan dan dia mengira semua lampunya mati. Tidak semua lampu, sayang, hanya cahayanya. Kylie juga punya sesuatu yang bersinar. Mereka sudah terbiasa pada tempat baru. Dan ini kejutan pertama. Petugas antaran mengantarkan bunga untuk Kylie dari penggemar rahasia. Penggemarnya tidak tahu kalau dia alergi. Dia juga tidak tahu. Pertama kalinya dia dapat bunga. Ruby yakin itu kesalahan. Lagi pula, dia yang paling cantik di sini. Tidak ada gunanya menunggu siapa penerimanya. Teman-teman, bantu kami. Tulis di komentar nama siapa yang tertulis di kartu. Kylie memajang poster dari iklan pembaca pikiran yang ditemukan di jalan. Mendekorasi langit-langit dengan bola keren. Itu seperti planet. Dia senang dengan hal-hal di sekitarnya. Tapi Ruby ingin mengganggu kesenangannya. Tidak ada bola-bola lagi, temanku. Ya, itu sangat jahat. Kylie tidak bisa marah berlama-lama. Dia membuat lampu gantung dari bola ini. Ruby punya target baru untuk tipuan jahatnya. Tapi dia tidak punya kekuatan melawan listrik. Ini akan jadi pelajaran bagus. Berbahaya sekali kalau memotong kabel dengan gunting. Sekarang Ruby kesal. Dia ingin menjadi lebih keren dari temannya. Sekarang dia akan membuat lampu gantung dari emas murni. Seluruh dunia akan merasa iri. Beberapa jam memalu dan memahat. Lalu bagian kesukaannya. Dia menyebutnya cantik mematikan. Beberapa tembakan dan lampu gantung emasnya sudah siap. Kylie terkesan karena dia belum pernah melihat emas. Tidak, Ruby, kumohon, jangan! Gadis bokeh ini lebih suka membuat kerajinan tangan dengan karton. Rumah dan pacar pertamanya dibuat dari karton. Dia tidak bisa pergi ke pesta sendirian. Apa yang sedang dilakukannya? Maaf, sudah memata-matai. Wow, meja rias yang sangat keren. Tentu dia tidak punya banyak alat rias. Itu tidak masalah, tapi alat riasnya sudah mengering. Dan gadis bokeh itu menangis. Dia ingin merias wajahnya di depan meja yang baru. Katanya menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi air mata Kylie merendam alat riasnya dan sekarang seperti baru. Dia bisa merias wajahnya sesukanya. Dan Ruby memesan sistem rias wajah pintar di internet yang disebut semua ada di tanganmu. Dia cukup meletakkan tangannya di atasnya dan sistem akan melakukan segalanya. Kylie merasa sangat iri sampai terkejut. Dia juga ingin mencobanya. Kylie tidak tahu kalau sistem hanya membaca permintaan Ruby. Dan dia mengusir Kylie. Jadi kawan, jangan mengganggu dan pergilah. Gadis kaya ini bosan dengan papan buletin. Foto-fotonya memudar, saatnya memperbarui itu. Ruby bukan orang yang konsisten. Sebaiknya perbarui fotonya. Wow, dia harusnya suka untuk ini. Ini menarik. Dia sangat suka mengklik suka. Wow, dia suka berkali-kali dan dapat rak bagus.
dan mahkota. Ruby merasa kalau dia adalah ratu. Tapi Kylie merasa dia rakyat jelata dan dia ingin yang lebih. Dia juga punya sebuah tombol. Dia menekan lagi dan lagi. Tidak terjadi apapun, dia hanya dapat suka yang berkurang. Bantu dia untuk dapat bonus. Sukai video ini dan mungkin dia akan mendapat rak. Jam waker yang berisik membangunkan Kylie. 5 menit lagi, ayolah. Dia hanya ingin menyelesaikan mimpinya. Tapi jam wakernya tidak mau diam. Ya, kau yang minta ini. Kylie menghancurkannya seperti lalat. Dia tidak punya jam waker lagi. Ruby sedang makan sarapan di ranjangnya. Tentu dia tidak mau berbagi dengan temannya. Tapi gadis bokeh itu tidak mau donatnya, tapi hanya bakinya. Sweater lamanya menyusut setelah dicuci berkali-kali dan bisa diubah menjadi benang. Ini pasti jadi sesuatu yang menarik jika dia mengubah sweaternya menjadi benang. Tangan-tangan ini suka membuat sesuatu dan memeluk. Nenek mengajari cara merajut dan dia merajut jam baru. Tapi saat musim dingin pakai apa? Mungkin memakai jam itu? Ruby sedang bermimpi buruk tentang keluarganya yang kehabisan uang. Dia hampir jatuh dari ranjang. Semoga baik-baik saja. Waktunya kembali tidur. Tidak ada usaha khusus yang dibutuhkan. Ranjang pintar mengangkatnya dan menidurinya. Seperti ibu. Kylie pun terkejut. Teman sekamarnya selalu membuatnya terkejut. Mereka bisa ubah jadi permainan seru. Kylie tidak punya uang untuk beli makanan. Naluri binatangnya untuk bertahan hidup membuatnya sangat gila. Tapi dia ingin bermeditasi, jadi meredam rasa laparnya. Ruby juga melewatkan makan karena dia ingin gaun kesukaannya tidak sempit. Kebanyakan pakaiannya tidak muat lagi, dan dia ingin membuangnya. Kepala Kylie bukan tempat sampah, hanya terlihat seperti itu. Dia membuat selimut dari pakaian lama teman sekamarnya. Ruby berubah pikiran. Dia ingin barang-barangnya kembali, jadi dia mencarinya. Sayang sekali, Kylie tidak melihatnya. Dia belajar cara berbuat curang dan dia menyukainya. Kylie memotong rumput tetangga untuk membuat roti lapis. Dia mengundang temannya untuk makan malam juga. Tapi semua yang disentuh gadis ini membuat Ruby jijik. Dia bisa memasak makan malam yang lezat. Ruby punya alat panggang di bawah bantalnya. Akhirnya alat itu bisa dipamerkan pada seseorang. Selesai. Aromanya sangat sedap. Sarapan untuk sang juara sudah siap. Dan rasanya lezat sekali. Tapi Ruby kehilangan nafsu makan. Karena Kylie memanaskan roti lapisnya di alat pemanggangnya. Dan Ruby tidak suka. Mimpi setiap gadis adalah punya pakaian yang banyak, tapi tidak semua bisa memilikinya. Kylie membuat pakaian dari karton. Ini sama dengan pakaian bermerek. Terlihat aneh, tapi dia senang dan tidak merasa keberatan. Dia kepanasan, tapi di luar ada badai. Kylie jadi teringat memori yang buruk. Angin topan pernah membawanya ke 3 negara bagian. Tapi alam tidak meninggalkan gadis itu tanpa hadiah. Dia bisa pakai batang dan ranting untuk membuat rak. Sekarang dia punya tempat untuk menyimpan. Ruby tidak suka keberhasilan temannya. Dia tidak masalah dengan pakaiannya. Sistem semua ada di tanganmu memilihkan pakaian untuknya. Sistem itu tidak membuat kesalahan. Dia cantik, bahkan Kylie suka. Dia tidak seperti Ruby, dia tahu cara memuji orang, bukan hanya tipuan licik. Teman sekamarnya sudah pergi kencan. Dia ingin mencoba pakaian itu. Sistem mengira pakaiannya cucian kotor dan ingin memandikannya. Sistem pintar tidak cocok untuknya. Dan Kylie basah kuyup lagi. Kylie tidak bisa tidur saat kutu kasur menggigitnya. Ruby selalu menganggap kalau ranjang Kylie adalah tempat sampah. Dia sangat tidak sopan. Ini melewati batas. Oh, Ruby ingin menulis puisi cinta, tapi dia tidak bisa. Tidak mudah menemukan rima untuk kecantikan. Kylie memilih mengumpulkan sampah dibandingkan bertengkar dengan puisi. Mengumpulkan sampah adalah kegiatan kesukaannya. Ada yang bermanfaat. Kantung ini akan menjadi bantalnya. Tidak ada lagi kutu kasur. Iya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Berjalan di karpet merah adalah impian gadis berambisi manapun.
Ruby mendapatkan ide. Karpet ini memang keren, tapi atap jauh lebih baik. Ide ini terdengar konyol bagi Kylie, tapi gadis kaya itu tidak butuh opininya. Ranjang pintar mengubah karpet menjadi kanopi. Itu ajaib. Kylie salah sudah meragukannya. Dia tidak akan banyak komentar. Hanya tersisa biji-bijian dari muffin Ruby. Gadis bokeh itu menanamnya untuk mendapatkan muffin. Kylie menyukai kehidupan liar. Dia pernah hidup bersama anjing terlantar. Hei, perakiraan cuaca bilang tidak hujan. Wow, ini cantik tapi tidak seperti muffin. Tidak apa-apa, dia bisa pakai bunga-bunganya untuk menghias ranjang. Ini terlihat seperti kelompok hippie, tapi dia sangat suka. Apa-apaan ini? Kylie tidak pernah melihat uang, apalagi yang sebanyak ini. Semoga tidak diubah menjadi kerajinan tangan. Ranjang Ruby punya penukaran uang bawaan. Dia tidak selalu punya tukaran uang $100. Kylie harus kembalikan kertas-kertas itu. Ruby belum selesai. Dia punya uang yang banyak. Wajah sedih temannya merusak suasana hatinya. Dia harus berbagi sedikit. Ada sedikit koin. Dia beli permen karet atau yang disukai orang bokeh. Kylie yang bokeh tidak suka tingkah lakunya. Dia mau tahu apa yang terjadi kalau dia masukkan coklat batangan ke mesinnya. Oh, coklat koin dengan rasa kemiskinan. Kylie percaya diri dan bangga. Dia suka kamar barunya. Dia mendekorasi dengan baik dan dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ruby mengira kita terlalu memikirkan temannya. Dia pikir ranjangnya hasil revolusi teknologi. Kylie tidak setuju. Mereka mulai lagi. Teman-teman, tulis di komentar ranjang mana yang kalian suka sebelum mereka mulai bertengkar. Aku bosan dengan perdebatan mereka. Ruby tidak tahan dan membelikan rumah baru untuk Kylie. Dia mau Kylie pindah. Teman-temannya yang baru akan memberikan pelajaran. Apa Kylie benar-benar pindah? Iya, Ruby sudah mengurus semuanya. Baiklah, ayo kita lihat.